Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdani dari kelas manajemen 22B. Kali ini kita akan mempelajari tentang manajemen modal kerja. Pengertian manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja adalah suatu proses perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian semua komponen modal kerja dalam suatu perusahaan. Modal kerja juga mengacu pada seluruh aset dan kewajiban jangka pendek yang digunakan oleh perusahaannya dalam operasi sehari-hari. Ini mencakup uang tunai, piutang, persediaan, serta kewajiban seperti utang dagang dan kewajiban lainnya yang harus segera dibayar. Oke, next. Oke, untuk selanjutnya adalah beberapa langkah dalam manajemen modal kerja. Mengelola piutang. Memastikan bahwa piutang dikumpulkan dengan efisien dan tidak berubah menjadi piutang macet. Mengelola persediaan, meminimalkan persediaan yang terlalu besar yang dapat mengikat dana perusahaan. Mengelola kewajiban seperti utang dagang dengan baik, memastikan pembayaran yang tepat waktu, mengoptimalkan kas, memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup kas untuk memenuhi kewajiban pendek, dan menginvestasikan sisa kas secara efisien. Manajemen modal kerja yang baik adalah penting untuk menjaga kelangsungan bisnis dan kesehatan keuangan perusahaan. Ini juga berkontribusi pada pengendalian risiko keuangan dan memungkinkan perusahaan untuk beroperasi. Next. Komponen modal kerja adalah unsur-unsur yang membentuk dasar manajemen modal kerja dalam suatu perusahaan. Modal kerja perbedaan antara aset lancar ataupun aktiva lancar dan kewajiban liabilitas lancar, dan mencakup berbagai aset dan kewajiban jangka pendek yang digunakan untuk operasi sehari-hari. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang komponen modal perusahaan atau start dengan kas. Ini adalah aset paling liquid dan termasuk uang tunai yang dimilikinya. Perusahaan serta investasi jangka pendek yang dapat segera diubah menjadi uang tunai, kas dan setara kas. Sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membayar biaya operasional dan utang. 2. Piutang. Ini mencakup uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan yang telah membeli barang atau jasa tetapi belum melakukan pembayaran. Pengelolaan piutang dengan baik adalah aspek penting dari manajemen modal kerja untuk memastikan pembayaran yang tepat waktu dan efisien. 3. Persediaan adalah barang-barang yang dipegang oleh perusahaan sebagai persiapan untuk dijual. Hal ini mencakup bahan mentah, barang dalam proses produksi, dan barang jadi. Manajemen persediaan yang baik membantu menghindari persediaan lebih yang dapat mengikat dana perusahaan. Next. Selanjutnya adalah kewajiban lancar. Ini termasuk kewajiban jangka pendek yang harus segera dibayar oleh perusahaan seperti utang dagang, utang gaji, dan biaya yang belum dibayar. Manajemen kewajiban lancar dengan baik adalah penting untuk menjaga keseimbangan keuangan perusahaan. Komponen modal kerja ini berperan penting dalam menjaga kelancaran operasional perusahaan dan memastikan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Manajemen modal kerja yang efisien melibatkan pengelolaan komponen-komponen ini dengan cermat untuk meminimalkan risiko kekurangan kas dan menjaga kesehatan keuangan perusahaan. Proses manajemen modal kerja adalah langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan untuk merencanakan, mengelola, dan mengendalikan komponen modal kerja guna memastikan langsung operasi sehari-hari dan menjaga kesehatan keuangan suatu perusahaan.
Selanjutnya, berikut adalah tahapan dalam proses manajemen model kerja. 1. Perencanaan model kerja. Identifikasi kebutuhan perusahaan. Harus mengidentifikasi berapa banyak model kerja yang dibutuhkan untuk menjalankan operasinya. Ini melibatkan peramalan pengeluaran dan penerimaan di masa depan. Yang kedua adalah pengumpulan dana modal kerja. Sumber dana perusahaan perlu memastikan bahwa ada sumber dana yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan menjalankan operasi sehari-hari. Sumber dana berasal dari pendapatan operasional, pinjaman atau modal ekuitas. Yang ketiga adalah pengelolaan piutang. Pengelolaan piutang manajemen modal kerja melibatkan upaya untuk memastikan bahwa piutang atau hutang pelanggan dikelola dengan baik dan bahwa pembayaran diterima tepat waktu. Ini melibatkan pemantauan dan pengendalian terhadap piutang yang tertunda atau macet. 4. Manajemen persediaan perusahaan harus mengendalikan persediaan agar tidak terlalu besar sehingga tidak mengikat terlalu banyak modal, yang mana ini melibatkan manajemen siklus di suatu perusahaan seperti persediaan, pengurangan pemborosan, dan pemantauan tingkat persediaan yang optimal supaya menjadikan perusahaan itu bekerja dengan baik dan mengoptimalkan kinerjanya di dalam schedule suatu perusahaan. Next. Berikut adalah tahapan dalam proses manajemen modal kerja. Manajemen kewajiban lancar. Pengelolaan utang. Manajemen modal kerja melibatkan pengelolaan kewajiban jangka pendek, yang mana ini seperti utang dagang dengan baik. Perusahaan harus memastikan bahwa kewajiban tersebut dibayar tepat waktu dan mengelola hubungan pemasok atau kreditor. Selanjutnya adalah optimasi kas. Pengelolaan kas. Perusahaan harus mengoptimalkan penggunaan kasnya. Ini mencakup manajemen pembayaran yang tepat waktu dan pengelolaan investasi kas yang efisien. Selanjutnya adalah pengendalian dan pemantauan pengendalian harian. Perusahaan perlu memantau komponen modal kerja harian dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan itu diikuti dengan baik. Selanjutnya adalah pelaporan dan auditing internal dan pelaporan keuangan secara berkala penting untuk memantau kinerja modal kerja dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan. Proses manajemen modal kerja adalah upaya berkelanjutan yang melibatkan seluruh organisasi termasuk manajemen keuangan, akuntansi, dan departemen yang terlibat dalam operasi sehari-hari. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan antara aset lancar suatu perusahaan dan kewajiban lancar perusahaan, sehingga timbullah perusahaan dapat menjalankan operasinya dengan lancar untuk menghindari risiko kekurangan kas dan menjaga kesehatan keuangan secara keseluruhan, baik itu kesehatan keuangan eksternal maupun internal. Next, manajemen modal kerja memainkan peran penting dalam operasi dan kesehatan keuangan suatu perusahaan. Berikut adalah beberapa peran utama dari manajemen modal kerja. 1 adalah memastikan likuiditas. Salah satu peran utama manajemen modal kerja adalah memastikan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ini mencakup membayar gaji, utang dagang, dan biaya operasional sehari-hari. Menghindari kekurangan kas. Manajemen modal kerja yang baik membantu mencegah kekurangan kas yang dapat mengganggu operasi perusahaan. Dengan memantau dan mengelola komponen modal kerja, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi kekurangan kas sebelum terjadi.
Terima kasih telah menyimak video penyampaian materi dari saya. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.